Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi hotspot, manajemen user, dan juga manajemen bandwidth pada router Mikrotik. Adapun user yang akan kita buat itu ada 3 user. User pertama adalah guru dengan kecepatan atau bandwidth-nya untuk download itu 2 MB dan upload juga 2 MB. Kemudian untuk siswa, user kedua dengan bandwidth-nya 1 MB dan upload-nya juga 1 MB. Kemudian yang ketiga ada tata usaha dengan kecepatan bandwidth-nya itu di download-nya 3, kemudian upload-nya juga 3. Nah, jadi ketika nanti seorang guru ingin terhubung ke internet, maka bisa menggunakan WiFi khusus untuk guru itu sendiri. Begitupun juga siswa dengan TU. Mereka masuk ke internet menggunakan WiFi masing-masing, jadi tidak akan terganggu oleh yang lain. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Pertama, untuk konfigurasinya kita akan membuka aplikasi Winbox. Kemudian jangan lupa klik MAC address yang tersedia di sini. Kemudian klik connect. Nah, setelah itu kita masuk ke menu Winbox, di mana pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti nama interface-nya supaya kita tidak tertukar ketika akan melakukan konfigurasi. Untuk header 1, kita defaultkan bahwa header 1 ini digunakan untuk internet. Klik OK. Selanjutnya untuk LAN, header 2-nya untuk LAN. Oke, untuk interface sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu wireless-nya. Kita ke wireless, kemudian di sini ada WLAN yang masih nonaktif, kemudian kita aktifkan. Jika sudah, kita close dulu. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu meminta IP address ke ISP. Caranya, klik IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian klik plus. Setelah itu untuk interface-nya, pilih internet yang header 1. Kemudian klik apply, oke. Setelah itu, kalau misalkan statusnya sudah bound, maka artinya kita sudah mendapatkan alamat IP dari ISP. Kita lihat IP berapa yang diberikan oleh ISP. Nah, ini adalah alamat IP yang diberikan oleh ISP. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberikan alamat IP address untuk interface 2 atau header 2. Klik plus, kemudian tambahkan alamat IP-nya. Interface yang dipilihnya yaitu ada header 2, yaitu LAN, klik apply, oke. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan alamat IP untuk WLAN. Alamat IP-nya 192.168.100.1. Interface-nya kita pilih WLAN. Klik OK. Untuk proses pemberian alamat IP selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi DNS terlebih dahulu. Ke IP, kemudian DNS. Di servernya, kita klik alamat IP-nya 88, kemudian centang allow remote request, apply, OK. Selanjutnya, kita akan membuat DHCP server untuk interface 2 dan untuk WLAN. Klik IP, kemudian DHCP server, klik DHCP setup, kita pilih header 2, klik next. Oke, ini untuk header 2, kemudian kita buat untuk WLAN, pilih interface-nya WLAN, next. Selesai. Nah, jika ini merah, itu nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Kemudian langkah selanjutnya kita akan konfigurasi NAT
Konfigurasi NAT itu di IP, kemudian firewall. Setelah itu pilih menu NAT, klik plus. Untuk chain-nya SRC NAT, out interface-nya Eder 1, kemudian action-nya itu ada masquerade. Play, oke. Kita tes terlebih dahulu apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Caranya seperti biasa kita ping www.google.com. Oke, kita sudah mendapatkan alamat IP. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hotspot. Kita klik wireless, klik WLAN 1, klik 2 kali di sini. Kemudian pilih wireless. Di sini untuk modenya kita pilih AP bridge. Setelah itu band-nya pilih yang ada tulisan BGN. Nih, setelah itu untuk SSID-nya kalian bisa tambahkan sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Misal ini nama hotspotnya belajar bersama. Security profile-nya kita biarkan ini default, kemudian apply, oke. Setelah ini kita akan membuat kata sandi untuk hotspot tersebut. Masih di menu wireless, pilih security profile. Setelah itu klik 2 kali. Sini ada name-nya kita biarkan default aja. Untuk modenya pilih dynamic key. Selanjutnya yang kita centang adalah WPA sama WPA2 yang atas. Setelah itu kita isi passwordnya sesuai yang kalian inginkan. Disclaimer, untuk passwordnya itu harus minimalnya 8 huruf. Oke, kita konfirmasi yang bawahnya, konfirmasi kata sandi. Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Kita cek dulu di sini apakah ada hotspot yang sudah kita buat. Nah, ini dia ya, hotspotnya ada, belajar bersama. Oke, untuk konfigurasi hotspot sudah selesai. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat manajemen user. Membuat manajemen user, kita ke menu IP, kemudian ke hotspot. Setelah itu di server, di menu servernya, klik hotspot setup. Ini kita pilihnya adalah WLAN 1. Kita pilih WLAN 1, kemudian next. Kita next aja di sini. DNS-nya juga next aja. Nah, untuk DNS name-nya disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Misal ini belajar.com. Kemudian passwordnya silahkan kalian bisa ketikkan password atau enggak juga nggak masalah. Tapi ini kita ketikkan aja. Oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi user profile. Kita klik plus. Kemudian di sini karena kita akan membuat 3 user. User pertama adalah guru. Maka di sini untuk name-nya adalah guru. Untuk address pool-nya kita pilih DHCP pool 1. Oke, ini sesuaikan dilihat dari DHCP server untuk WLAN 1. Ini dia DHCP pool 1 ya. Jangan sampai salah. Selanjutnya kita isi untuk share user. Share user ini berfungsi untuk berapa orang yang bisa masuk ke dalam hotspot ini gitu. Kita misal ada 12 guru, berarti di sini 12 atau 15 itu boleh. Berarti nanti akan ada 12 user yang bisa masuk ke dalam hotspot ini. Kemudian selanjutnya kita isi rate limit. Nah, rate limit ini adalah kecepatan yang akan kita berikan untuk user guru ini. Tadi untuk kecepatan guru ini 2 MB ya, upload dan downloadnya itu 2 MB. Maka di sini 2M strip 2M. Jadi di sini uploadnya 2M,
2 Mbps, kemudian downloadnya 2 Mbps juga. Add my cookie-nya di unchecklist, kemudian klik apply, oke. Selanjutnya kita buat untuk user yang kedua, yaitu ada siswa. Pengisiannya sama, ini DHCP poll. Selanjutnya ini untuk berapa siswa yang bisa masuk ke dalam hotspot ini, misal ada 50, ya boleh ditambahkan 50. Tapi ini kita tambahkan 5 saja. Selanjutnya rate limitnya untuk siswa itu 1 MB. Berarti kita isi di sini 1/1. Jangan lupa unchecklist untuk make cookie-nya, apply, oke. Selanjutnya kita buat untuk user yang ketiga, ada tata usaha. Pilih juga DHCP poll 1. Kemudian share usernya untuk berapa TU, misal untuk 6 TU. Rate limitnya, coba kita lihat, rate limitnya 3 MB. Berarti di sini 3 MB per 3 MB. Selanjutnya play, oke. Langkah selanjutnya yang harus kita konfigurasi adalah kita berpindah ke menu user. Di sini kita klik plus. Kemudian ini servernya, olah saja nama usernya. Misal ini untuk guru dulu. Guru, passwordnya apa? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ini profilnya dipilih. Profil ini pilihlah. Kalau misalkan ini kata sandinya untuk guru, maka kita pilih guru. Oke, klik OK. Selanjutnya buat lagi untuk siswa. Passwordnya sama ya. Oke, sama passwordnya sampai 4. Profilnya pilih siswa, kemudian oke. Satu lagi kita buat untuk tata usaha. Passwordnya sama. Ini untuk tata usaha. Jangan sampai lupa di sini kita klik profilnya disesuaikan dengan untuk siapa gitu, password ini. Play, oke. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi server profile. Di sini kita klik 2 kali untuk HS Proof 1 di belajar.com ini, klik 2 kali. Kemudian untuk loginnya ini di unchecklist untuk cookie-nya. Kemudian apply, oke. Setelah itu kita akan mengecek. Kalian bisa mengeceknya melalui handphone. Kebetulan ini melalui laptop, jadi bisa diakses langsung. Kita coba ke klik belajar bersama ini. Apakah bisa mengakses atau tidak? Oke, nah ini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke WiFi belajar bersama. Coba kita cek dulu, kita buka browser untuk melakukan searching. Browser, misal kita mau searchingnya mikrotik.com. Nah, kita tidak akan bisa mengakses internet jika kita belum masuk ke user. Jadi belum masuk ke user yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita masukkan nih usernya mau sebagai siapa. Tadi kan ada guru, siswa, dan TU. Kita masuk sebagai guru. Ingat username-nya tulisannya harus sama dengan yang kita buat tadi. Guru, passwordnya pun harus sama. Kemudian klik connect. Nah, jika tandanya seperti ini you are login, maka ini kita sudah berhasil menggunakan WiFi belajar bersama dengan
masuk ke dalam WiFi guru gitu. Coba kita searching di sini mikrotik.com. Nah, ini kita sudah bisa searching ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek kecepatan bandwidth-nya. Gitu ya. Kita akan mengecek bandwidth-nya sama tidak dengan yang kita buat tadi. Untuk guru itu tadi bandwidth-nya di 2 Mbps. Kita cari speed test. Speed test dan ini semua juga bisa dilakukan di HP ya. Jadi nggak perlu di komputer. Takutnya nanti ketika kalian praktek mau di komputer itu tidak bisa untuk tersambung ke WiFi. Jadi bisa dilakukan melalui handphone. Oke, kita akan mengecek kecepatan dari WiFi yang kita gunakan. Oke, ditunggu terlebih dahulu. Tunggu sampai proses ini selesai. Nah, ini dia. Kita menyantumkan bahwa untuk proses download itu atau unduhan itu di 2 Mbps. Nah, ini tidak sampai 2 Mbps ya. Jadi hanya 1,86 Mbps saja kecepatannya. Ini juga sama, tidak melebihi dari bandwidth yang sudah kita tentukan di 2 Mbps gitu. Nah, ini semua proses pengetesannya bisa dilakukan melalui handphone gitu. Jadi silahkan kalian nanti bisa mencobanya di handphonenya masing-masing. Itu saja untuk konfigurasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.